Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video ini akan terbahas materi kelas 12 matematika wajib ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng channel ini supaya teman-teman dapat mengetahui pada saat Kak Furkon mengupload video yang terbaru teman-teman. Oke. Silakan disiapkan alat tulis kalian untuk mempelajari materi yang ada di dalam video ini. Jangan lupa untuk dicatat ya teman-teman. Oke, jadi kita akan membahas masalah posisi garis dan bidang pada bangun ruang. Ini bab yang pertama yaitu bab dimensi 3. Misalkan aja ini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya teman-teman. Oke, ini Kak Furkon tuliskan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Gambarnya di yang sesuai dengan itu ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi untuk menamai suatu kubus itu penamanya seperti itu ya. Jadi dari bawah ya umumnya A, B, C, D, kemudian atasnya E, F, G, H. Oke. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, kita akan mempelajari apa macam-macam posisi baik garis maupun bidang yang terdapat pada bangun ruang. Yaitu ada yang sejajar, ada yang tegak lurus ya teman-teman. Ada yang sejajar, ada tegak lurus. Oke, sebentar. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi misalkan aja yang A, oke, kita tuliskan yang A di sini. Misalkan aja kita mau nyari apa garis, oke, kita mau nyari garis, kita akan melukiskan sebuah garis, oke, garis yang kita mau melukiskan garis yang sejajar, oke, sejajar, katakanlah sejajar apa ya, AC katakanlah ya. Jadi kita mau melukiskan garis yang sejajar dengan AC. Nah, apa aja garisnya? Kita cari teman-teman. Pertama, langkah yang harus dilakukan adalah kita gambar garis AC itu yang kayak gimana. Oke, jadi kalau kita menggambar garis AC berarti kita hubungkan dari titik A ke titik titik C, seperti ini aja. Nah, ini sudah membentuk suatu garis AC ya teman-teman. Oke. Jadi kita mau nyari yang sejajar AC, berarti logikanya seperti ini. Kalau dia sejajar berarti dia harus terletak pada bidang yang sama. Dan nanti jika diperpanjang dua garis itu tidak akan pernah bertemu. Itu definisinya dua garis dikatakan sejajar ya teman-teman ya. Dua garis dikatakan sejajar jika dia terletak pada bidang yang sama dan kalau diperpanjang itu tidak akan pernah bertemu. Seperti itu. Itu sejajar. Lah kira-kira garis yang sejajar AC yang mana teman-teman? Oke, perhatikan kubus itu. Garis yang sejajar AC adalah yang EG ya teman-teman. Oke, kita gambar garis EG di sini thread. Nah, seperti ini. Gambar garis EG. Jadi garis yang sejajar dengan AC itu adalah garis EG. Oke, hanya satu aja teman-teman ya. Oke, kita tuliskan di sini, kita jawab aja ya, garis EG gitu aja ya. Garis EG. Oke, garis yang sejajar AC, pelukisannya seperti ini. Biasanya kalau teman-teman materi ini teman-teman itu disuruh gambar biasanya ya, pakai penggaris ya teman-teman, disuruh gambar, disuruh melukiskan ya kan, garis yang sejajar AC itu yang mana, garis yang tegak lurus AC itu yang mana, biasanya seperti itu. Oke. Jadi kita simpulkan ya, garis yang sejajar AC itu adalah garis EG ya teman-teman. Oke. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang lanjut yang B katakanlah. Oke, kita mau nyari garis lagi lah. Garis yang sejajar dengan garis yang sejajar dengan Oke, garis yang sejajar dengan BG. Oke, garis yang sejajar dengan BG ya. Bagaimana caranya kita menentukan ya, kita tentukan dulu sih, kemudian baru kita lukiskan. Berarti kita gambar aja garis BG. Oke. Caranya menggambar garis BG gimana? Ya kita hubungkan aja titik B dan titik G, kita hubungkan. Seperti ini, thread. Ini titik B dan titik G kita hubungkan. Set. Kita nyari garis yang sejajar, berarti kita cari yang
katakanlah bidangnya itu satu bidang dengan BG, kita kira bidang apa? Ya, bidang ABGH ya teman-teman. Nah, secara gambar ya kan diperlihatkan sudah jelas pada bahwa bidang ABGH itu memiliki unsur BG dan AH kan. Nah, berarti yang sejajar itu sudah kelihatan bahwa yang sejajar BG itu adalah garis AH. Kita hubungkan di sini A dan H, set. Nah, ini sudah kelihatan jelas bahwa garis BG itu adalah sejajar dengan garis AH. AH, oke. AH, oke. AH, seperti itu ya. Oke, kita teruskan. Berarti garis yang sejajar BG itu adalah garis AH. Oke, seperti itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita nyoba yang apa, tegak lurus ya kan, kita coba aja, atau yang bidang aja yang sejajar ya. Oke, kita buat kubusnya terlebih dahulu sebentar. Ini kita buat kubusnya. Kita geser ke atas aja dulu ya. Oke, kita geser ke sini. Ini adalah kubus, ini karena kubus sana sudah penuh, kita gambar lagi, kita buat kubusnya, kubus baru ya, kita buat kubus baru dulu. Oke, sekarang bagaimana kalau masalah bidang teman-teman? Jadi kadang nanti kan ada garis teman-teman. Nah sekarang kalau bidang gimana ya, sama aja konsepnya. Pokoknya intinya kalau sejajar dia terletak pada bidang yang sama, dan dia kalau diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Seperti itu. Misalkan kita mau melukiskan bidang yang sejajar dengan apa enaknya. Kita tentukan aja, ini Capricorn tentukan bidang yang sejajar dengan katakanlah A, B, C, D. Kita mau nyari bidang yang sejajar dengan A, B, C, D. Bagaimana caranya teman-teman? Oke, ya gampang ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah melukiskan dulu bidang ABCD itu yang mana sih. Ini kita arsir aja ya, karena sebuah bidang ABCD itu yang ini, yang Capricorn arsir warna merah. Ini adalah bidang ABCD. Nah, bidang yang sejajar ABCD teman-teman perlihatkan di sini sudah jelas, sudah kelihatan jelas ya, yang sejajar itu adalah yang atasnya itu, sisi alas dan sisi atas pasti sejajar. Ini adalah bidang EFGH. Jadi bidang yang sejajar dengan ABCD itu adalah bidang apa? Bidang EFGH. Seperti itu teman-teman ya. Bidang EFGH. Seperti ini teman-teman ya. Bidang EFGH. Bidang yang sejajar dengan ABCD. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke. Sekarang kita coba nyari lagi bidang yang sejajar dengan yang D katakanlah. Kita tentukan atau kita lukiskan bahwa bidang yang sejajar dengan katakanlah apa enaknya, BCGF. BCGF ya teman-teman. Kita mau menentukan atau melukiskan bidang yang sejajar dengan BCGF. Teman-teman sudah perhatikan gambarnya. Gambarnya bisa teman-teman perhatikan, di situ sudah jelas bahwa bidang yang kita tentukan dulu ya, bidang BCGF itu yang mana, kita arsir ya, karena ini sebuah bidang. Bidang BCGF coba kita arsir. BCGF kita arsir, ini warna ungu ya, BCGF. Kemudian sudah jelas yang sejajar adalah yang mana, ADHE itu ya, yang depannya. Di samping kanan, samping kiri, yang biru ini, Capricorn arsir biru, itu adalah bidang yang sejajar dengan BCGF. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi bidang yang sejajar dengan BCGF adalah bidang ADHE. Bidang ADHE seperti ini teman-teman.
Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita nyoba yang melukiskan garis yang tegak lurus ya. Tadi kan ada garis yang sejajar, kemudian bidang yang sejajar, kemudian kita bahas, kita buat kubus lagi di sini. Kita bahas yang garis yang tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus gimana Kak konsepnya? Ya sama aja. Kalau tegak lurus dia berarti membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat ya. Siku-siku itu 90 derajat teman-teman. Jadi misalkan kita mau menentukan garis yang di sini gambarnya sudah Kak Fulkon buat kubus baru, garis yang tegak lurus, oke. Garis yang tegak lurus dengan apa enaknya? Terserah sih. Oke. Garis yang tegak lurus dengan BC, BC ya. Oke. Garis yang tegak lurus dengan BC. Nah, ini kalau dalam kubus yang tegak lurus ini agak sedikit banyak ya teman-teman. Misalkan garis yang tegak lurus dengan BC, ini banyak ya kan. Ininya dia membentuk apa ya? Membentuk sudut yang siku-siku ya teman-teman. Jadi membentuk yang sudut siku-siku. Jadi insya Allah ada 4 ya. Membentuk siku-siku bisa ke nyamping ya, bisa ke atas ya, dari dua sisi, dari 2 titik, bisa dari titik B, bisa aja dari titik C, itu aja gampang. Jadi ini kita lukiskan aja. BC sudah kita lukiskan. Ini Kak Fulkon beri garis warna hijau, kemudian ini ada CG, berarti dia tegak lurus ya teman-teman. Sebentar, oke. Ada sedikit error. Oke. Nah ini Kak Fulkon beri warna biru laut ya kan, CG. Kemudian ada FB, ini juga dia masuk garis yang tegak lurus, garis BC ya teman-teman. FB, seperti ini aja lah. Ntar kita coba garis lagi, ini FB, ini kelebihan ya. Oke. Seperti ini. Nah, selain garis FB, bisa aja dia juga yang nyamping juga masuk ya teman-teman. Kalau tegak lurus itu di sini ada variasinya, ada banyak ya, bisa ke atas, bisa ke nyamping. Oke, yang ke atas sudah kita temukan 2 garis, yaitu garis CG dan garis FB. Jadi teman ya, bisa dipahami? Oke. Sekarang tidak hanya itu, kita coba yang ke bawah ini juga dia juga tegak lurus ya teman-teman. Oke, di sini ada garis AB, kemudian ada garis yang ini CD. Nah, ini juga tegak lurus. Nah, bisa diperhatikan dia membentuk sudut 90, itu berarti kita simpulkan bahwa dia itu tegak lurus. Oke, jadi kita simpulkan apa aja, bisa garis apa aja tadi, CG sudah kita tentukan ya, garis AB, kemudian garis CD atau DC sama aja ya, bisa FB, bisa GCG, FB atau GC sama aja ya, CG atau GC. Jadi ada 4 garis yang tegak lurus dengan garis ABC, ini ada 4. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut sekarang. Dengan kita mau nyari lagi tadi apa ya, sekarang bidang ya, habis garis bidang kita cari bidang yang tegak lurus ya kan. Jadi posisi bidang yang tegak lurus ya sama aja. Jadi kalau bidang tegak lurus ya dia membentuk sudut 90 derajat gitu. Oke. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, ini kita ambil contoh aja, ini Kak Fulkon ambil contoh. Kita misalkan mau melukiskan ya kan, melukiskan bidang yang tegak lurus. Sebentar ya, kita hapus dulu ya, E ya kan, kemudian yang F berarti sekarang keliru huruf, sebentar. Nah, F berarti kita mau nyari bidang yang tegak lurus. Oke, bidang yang tegak lurus, kita buat aja bidang yang tegak lurus. Tegak lurus bidang apa? Oke, kita buat aja
katakanlah ABCD kita aja yang enak ya. Oke. Kita mau melukiskan bidang yang tegak lurus dengan ABCD. Kira-kira bidang apa, teman-teman? Oke. Bidang yang tegak lurus dengan ABCD. Oke, kita lukiskan dulu ya, bidangnya kan ini ABCD. Berarti yang tegak lurus dengan ini banyak berarti ya. Yang tegak lurus berarti ada apa 4 sisi ya kan yang tegak lurus. Bisa dari depan, bisa dari belakang, bisa dari samping kanan, bisa dari samping kiri. Nah, jadi ada 4 bidang nanti yang tegak lurus dengan ABCD. Oke, kita lukiskan. Yang pertama adalah ini. Kita lukiskan yang samping. Ini Kak Furqon arsir dengan warna kuning. BCGF. Oke, itu bidang yang pertama ya, teman-teman, yang tegak lurus ABCD. Kemudian bidang yang kedua itu teman-teman perhatikan di situ ada yang nyamping ya. Yang nyamping itu adalah ADHE. Kemudian bidang yang ketiga, yang belakang itu CDHG. Kemudian bidang yang terakhir yaitu yang depan. Kita arsir dengan warna hijau aja ya. Oke. Kita arsir dengan warna hijau. Nah, ini ABHF. Nah, sudah lengkap, ada 4 bidang. Jadi kanan, kemudian kiri, belakang sama depan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tuliskan yang pertama adalah bidang BCGF, oke. Kemudian bidang CDHG, kemudian apalagi teman-teman, bidang ADHE, kemudian bidang apalagi teman-teman, bidang apa? Bidang yang terakhir adalah itu ya, ABFE. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, saya kira cukup ya untuk penjelasan posisi garis dan bidang pada bidang ruang. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan dilanjut dengan video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.